Franchise of the Year 2024 untuk kategori Depo Air Minum Isi Ulang. Undang ke atas panggung, Biru. Kriteria penilaiannya berbeda-beda tergantung kategori dari award yang diberikan. Kalau untuk sebagai Indonesia Franchise of the Year yang dinilai adalah terregister tidak, ada STPW tidak, memiliki track record yang bagus, memiliki market share yang bagus juga, biasanya umumnya mereka adalah market leader, memiliki kegiatan marketing dan branding yang kontinu, dan selalu juga melakukan inovasi. Itu adalah penilaian untuk Indonesia Franchise of the Year. Soalnya kriteria Franchise of the Year itu kan legal aspeknya, kepatuhan terhadap regulasi kan menjadi penting juga. Sertifikat halal itu salah satu. Kita melihat compliance regulator itu, kepatuhan regulasi ini dijalankan benar sama Pak Yance Wongso gitu kan. Yang kedua, track record Pak Yance lah. Track record itu kan kita udah tahu semua. Dan saya kebetulan kita kan melihat bahwa Pak Yance dari 0 sampai sekarang itu begitu komit, kompetisi dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah masalah activity marketingnya juga luar biasa kan, selalu bikin rekor-rekor muri, kemudian kerjasama dan sebagainya, itu kan memberikan efek yang luar biasa buat brand, sehingga brand makin dikenal, bisnisnya pulang susah makin besar. Kemudian juga beliau selalu kadang bikin dengan franchisee, jadi relationship-nya juga bagus. Menurut saya itu jadi kunci franchise terbaik. Dan satu hal yang menurut saya luar biasa itu adalah standarisasi yang beliau pakai itu benar-benar standar gitu kan, antara satu dengan yang lain. Dari mulai gerainya bersih, semua bersih, nggak ada gerai yang beda gitu kan kebersihannya. Ini semua rapi gitu. Ini yang salah satu kenapa Biru jadi franchisor terbaik menurut saya. Selain di samping grow terus ya, karena kan grow terus sampai sekarang. Selain juga promosi itu bagus. Saya ngelihat melakukan berbagai layanan pelanggan, dalam arti gimmick kan, hadiah, undian berhadiah. Menurut saya itu adalah membangun customer loyalty yang bagus. Aspek-aspek yang sebetulnya untuk membangun loyalty program dengan customer gitu kan. Harapan saya itu menjadi contoh lah buat mereka yang lain, bagaimana membangun dan mengembangkan bisnis. Karena franchise kan salah satu opsi pengembangan kan. Tapi Pak Yance benar-benar mengembangkan bisnis dengan hati, melihat franchise itu harus untung, ya kan? Itu harus jadi contoh. Bagaimana passion dia, semangatnya dia, ya kan? Jiwa dia, darah dia itu untuk bisnis. Berbisnis kan harus seperti seorang franchisor gitu. Dan Pak Yance memikirkan franchise-nya. Outlet yang lain lewat tadi, gimmick-gimmick undian berhadiah dan sebagainya, kan membangun loyalty di semua gerai. Ya, yang ketiga adalah konsep gerainya. Orang hanya sekedar sekarang ini paham masalah tadi merek, pendaftaran merek, tapi hak cipta dan sebagainya orang-orang masih kan, kayak packaging dan sebagainya kan seperti itu. Orang kan bikin yang menarik tapi packagingnya nggak didaftarin. Tapi Pak Yance udah selangkah lebih maju. Dia semuanya udah beliau standarkan seperti itu, sehingga menurut saya ini menjadi contoh buat bisnis merek-merek yang lain, bahwa ketika membangun bisnis franchise, mengembangkan ya harus menyeluruh, ya kan, harus menyeluruh, nggak parsial gitu, harus menyeluruh. Ya mencoba pelan-pelan, tapi harus menyeluruh, termasuk soal kepatuhan terhadap regulasi. Saya selalu sampaikan, saya selalu memberi contoh. Ini contoh merek atau produk yang nggak seasonal. Produknya itu long life dan kebutuhan air. Indonesia kebutuhan akan air itu kan luar biasa. Di daerah manapun itu kan kebutuhan akan air bersih, air minum yang sehat, menyehatkan, higienis. Itu kan pasti besar kan di beberapa daerah. Nah, saya pikir ini jadi satu potensi bahwa bisnis ini saya yakin akan terus berkembang. Dan Pak Yance sudah menyediakan
air minum yang higienis, tapi juga terjangkau buat masyarakat. Ya kan? Jadi saya ngelihat industri ini potensi depo air minum biru ini ke depan akan punya prospek yang cerah. Punya masa depan yang cerah, nggak seasonal, apalagi ditunjuk lagi. Leadership-nya ada, semuanya ada. Menurut saya ini bisa jadi bisnis yang besar lah ke depan. Dan buat masyarakat yang ingin berbisnis, salah satu opsi yang produknya jangka panjang, kebutuhannya meningkat. F&B banyak, tapi selain F&B apa? Salah satunya minimarket ada, tapi F&B yang di luar itu, retail yang punya prospek cerah adalah air minum biru. Penghargaan Franchise of the Year adalah penghargaan yang tertinggi di dalam industri franchise. Jadi ini merupakan satu bentuk konfirmasi bahwa praktek dan strategi yang franchise biru lakukan adalah benar, sesuai dengan landscape pasar Indonesia yang sangat khusus atau khas. Jadi itu merupakan satu konfirmasi yang tentu saja merupakan satu hal yang besar yang bisa diambil manfaatnya bagi industri franchise secara umumnya. Saya mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara daripada penghargaan ini yang menjadikan satu dinamika yang mengarahkan kita pelaku-pelaku industri franchise mana praktek-praktek dan peran yang terbaiknya dalam industri franchise. Terima kasih kepada Asosiasi Franchise Indonesia, Bapak Anang Sukandar, kepada Bapak Rufian Akbar sebagai pemimpin dari majalah franchise.com, dan juga kepada Ibu Lisa Noviani sebagai pemimpin dari Dynamic Research yang menyelenggarakan justifikasi riset untuk menetapkan siapa sih yang berhak untuk menerima penghargaan ini. Terima kasih.